Selamat sore, Bapak, Ibu, peserta webinar kali ini. Kita reuni lagi sama para induk semang, grup-grup saham ya. Selamat sore juga, Pak Hendro, Ko Budi, Sisrita, Andre, juga Pak Tampans ya. Terima kasih sudah koordinasi kita hari ini. Ini pria misterius ya, tampan ya. Ya, tampan ya kasep bahasa Sunda. Ya, kita mulai dengan mungkin udah sebagian udah pada kenal, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi para narasumber kali ini sambil menyapa peserta. Kita mulai dari yang paling cantik, Sisrita. Silakan Sisrita. Ya, halo semua. Selamat sore. Perkenalkan kalau saya adalah salah seorang equity sales dari salah satu sekuritas asing lah ya. Jadi hari-hari aku mengelola portofolio klien dari insti maupun yang retail. Ya, kita tiap hari perang di depan monitor, memberikan stock pick dan rekomendasi. Selain itu, aku juga ada beberapa grup saham yang kadang aku kasih rekomen yang kurang lebih hampir sama ke klien aku, dan bersama alasan-alasannya kenapa kita membeli saham itu. Jadi kita beli saham itu kan pasti ada alasan yang meyakinkan kenapa saham itu naik. Nah, itu biasa aku suka ulas, atau juga di channel Telegram kadang seperti itu. Paling setiap Sabtu saya ada webinar edukasi untuk teman-teman retail. Kalau mau join itu dipersilakan, itu free. Mungkin sekian aja perkenalan singkat dari saya. Oke, thank you Sisrita. Ini jadi kalau mau cari yang news paling cepat ini dari grupnya Sisrita ITC ya, IDX Trading Community. Kalau misalnya yang ingin bergabung, paling cepat ini newsnya. Gitu. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Hendro Marsori, silakan Pak. Oke, thank you GVV, udah diundang lagi, kita ngobrol reunian lagi ya berempat. Yang pertama yang Ko Andre nggak ada ya, yang ketiga nih buat saya masih cerita sama Ko Budi. Thank you GVV, ketemu kembali cerita Ko Budi sama Ko Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, terima kasih yang sudah join, mau dengerin kita gitu ya, karena mungkin memang saat ini marketnya agak naik turun gitu ya, tapi nanti kita bahas. Sedikit kenalan, mungkin saya bukan siapa-siapa, maksud saya retail biasa lah ya, remah rengginang katanya gitu ya. Cuman saya ada grup saham yang masih seumur jagung juga, belum lama juga, baru 7 bulanan. Itu namanya The Traders. Kalau yang sudah gabung mungkin udah paham, tapi kalau yang mau gabung sana, nah konsep grup saham saya emang agak beda karena saya tidak ada di situ mungkin nggak ada stock pick tiap hari, nggak ada pom-pom, nggak ada apa. Memang tujuan utama saya dulu waktu mendirikan grup saham ini adalah untuk pembelajaran bareng. Jadi yang mau join di sana ya makin banyak suhunya saya lebih senang gitu ya kalau mau sharing. Sementara yang join juga saya nggak terlalu memberikan kayak stock pick atau apa gitu ya, sehingga memang agak beda positioningnya. Jadi saya nggak terlalu, kalau nyari stock pick di grup saya pasti nggak ada. Nah kalau mau nyari yang berita-berita ya, yang saya dapatin misalnya dari Cirita yang paling top lah, udah paling cepat pagi-pagi udah jam 5 udah terbit ya Ci ya. Salut saya makanya dengan timnya Cirita luar biasa gitu. Pagi-pagi baru bangun subuh gitu udah ada berita-berita yang ada, tinggal kita sebagai traders lebih jauh lagi untuk lihat chartnya dan segala macam sehingga lebih mantap. Itu aja mungkin, jadi ya owner dari grup saham The Traders, itu aja sih yang saya mungkin bisa sharing kenalannya. Makasih Vivi, itu aja dulu. Thank you Pak Hendro. Jadi kalau yang mau belajar trading, ini aliran trader di grupnya Pak Hendro The Traders. Ada channel YouTube-nya juga. Jadi kita kan kalau dengar-dengar pom-pom berita orang nyebut saham, ya kita bisa analisa ulang dengan belajar di grup-grup saham ini ya. Nah selanjutnya Ko Budi ini position trader. Ya, silakan Ko Budi. Silakan. Oke, thank you Ci. Selamat ketemu lagi Pak Hendro, Cirita, Andre. Oke, thank you sudah diizinkan untuk bergabung di sini. Perkenalkan, saya adalah Budi. Mungkin ya teman-teman kenal di YouTube itu jadi namanya Leo Budi ya. Jadi ada marganya biar ya tahu sendiri lah kalau Budi kan sebutan atau nama panggilan umum ya.
Jadi untuk membedakan saya sama Budi-Budi yang lain itu, ya saya pakai marga saya, jadi Leo Budi ya. Itu aja. Nah, kalau saya lebih spesialisasi ke teknofundamentalis, jadi apa yang kita lakukan di dalam trading, kita pertama ya memang pasti mensortir dulu semua saham-saham yang sesuai dengan fundamentalnya, baru kita tradingkan atau kita entry dengan technical. Nah, di luar itu fokus saya mungkin akan jauh lebih banyak di seperti institusi yang saya sekarang jalanin, itu Minds Trading Institute. Kita lebih berfokus pada psikologi trading dan money management di luar dari metode-metode yang ada. Jadi kita lebih menitik beratkan ke sisi psikologinya dan sisi risk dan money managementnya. Mungkin itu aja, Ci, perkenalan dari saya. Oke, thank you Kak Budi. Kak Budi mah dari SD juga kita udah kenal ya. Kalau belajar baca ini Nah, Ibu itu. Budi, Pak Budi. Jadi perlu ada spesialisasi, perlu ada pembedaan di situ. Iya, ada gelar ya kok depannya. Ya, selanjutnya ini Pak Andre Lukito, silakan. Ini dari aliran fundamentalis. Silakan Pak Andre. Oke, selamat siang nih Cirita, Pak Hendro sama Ko Budi, Civivi. Ini semua udah master-master, ini yang saya paling junior. Ya, seperti biasa paling junior dan paling bontot lah ya. Oke. Thank you banyak nih ya, sudah diundang lagi nih Civivi ke acaranya Tampan ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan mungkin hari ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu kan. Apalagi banyak master-master di sinilah. Saya juga gabung ke grupnya Cirita, itu keren banget ya. Kalau namanya news tuh paling cepat, paling update gitu kan, lengkap. Banyak emiten juga yang undang, itu keren lah. Banyak dapat insight dari grupnya Cirita, dari Pak Hendro juga yang senang trading nih, ya bisa belajar banyak. Kalau dari Ko Budi bisa menggabungkan keduanya ya. Ada yang senang menggabungkan keduanya. Jadi bisa belajar dari Ko Budi ya. Sedangkan kalau saya fokusnya memang hanya di fundamental ya. Jadi kalau teknikal tanya saya itu bengong ya. Jadi kita hanya fokus belajar tentang fundamental. Nah, kalau grup GII sendiri, kita memang fokus belajar bagi teman-teman yang ingin belajar investasi untuk jangka panjang ya. Jangka panjang di sini tuh minimal ya setahun lah ya, setahun sampai mungkin lebih. Nah, harapannya dengan tidak perlu kita terlalu terlalu khawatir dengan keadaan market ya. Jadi kita memang fokus ke fundamental perusahaannya itu sendiri. Nah, kalau mau teman-teman yang mau belajar, bisa masuk ke grup Telegramnya kita di @IAI Bandung ya, sama channel kita ada ya juga, tapi bisa gabung aja di @IAI Bandung ya, bagi teman-teman yang mau belajar. Ya mungkin sekian aja Civivi dari saya. Oke, thank you. Jadi kita udah berbagai aliran ya. Kalau yang news cepat, katalis dari Sisrita, belajar trading Pak Hendro. Terus kalau money management psikologis ada di Ko Budi. Kalau Ko Budi tadi grupnya Minds Trading Institute ya. Back to basic trading kalau di Instagram. Terus kalau mau yang fundamental, ya ini Andre Lukito di Investor Academy Indonesia. Ada YouTube-nya, ada semuanya ada. Jadi kita berbagai jalan, berbagai senjata untuk memenangkan peperangan di bursa. Nah kita mulai aja tanya ngobrol-ngobrolnya ya. Kita mulai dari Sisrita dulu ya. Saya mau tanya nih. Kira-kira gambaran secara garis umumnya ini kondisi bursa saat ini 3 bulan kuartal 1 di 2021 ini kayak gimana? Sisrita dulu. Oke. Untuk gambaran kondisi pasar ya pada saat ini, kalau menurut aku ya kondisi pasar ini transaksinya agak menurun atau agak sepi dibanding awal tahun karena sangat kurangnya mungkin lack of good news kali ya yang bisa angkat indeks. Terus banyaknya kayak saham-saham yang transaksinya aktif dan naik tinggi kemudian nggak lama disuspend karena masuk UMA. Dan kadang besoknya begitu suspend dibuka, saham itu misal aktif lagi dan transaksinya naik lagi, naik tinggi, nggak lama kena UMA lagi dan suspendnya cukup lama. Dan begitu pas dibuka, itu katalis atau momentum untuk saham itu udah hilang gitu loh. Karena suspend terlalu lama. Jadi itu menyebabkan market kita tuh cenderung sekarang udah nggak ada berita yang kayak gimana ya, yang istilahnya kalau misalnya kita ngomong soal holding baterai, soal SWF itu kan kayak udah
sorry to say kayak udah agak basi ya. Jadi mungkin kita perlu something new yang bisa nge-boost indeks. Nah, ini belum ada yang benar-benar baru yang bisa membuat market ini bergairah kembali istilahnya. Nah, kemudian banyaknya kayak saham-saham yang disuspend itu membuat banyak investor retail untuk pindah gitu loh. Apalagi saat ini mencari gain di market cryptocurrency itu untuk beberapa orang yang risk profile-nya agak tinggi itu mereka kan berani. Nah, itu banyak yang pindah ke sana. Jadi karena itu membuat transaksi kita agak menurun, di mana di kripto itu kan nggak ada UMA, nggak ada ARB, nggak ada suspend, buka 24 jam, 7 hari seminggu. Nah, buat orang yang risk profile tinggi, buat itu mereka itu cukup menarik. Istilahnya oleh karena itu ya kondisi pasar ya sekarang boleh dibilang ya kayak kurang darah lah gitulah kira-kira. Mungkin demikian dulu dari saya untuk menggambaran kondisi pasar. Okay. Thank you Sis Rita. Ini di nilai transaksi juga biasa sempat kan sampai online trading pada ngeheng itu sempat 32 triliun kan seharian. Sekarang biasa di bawah 10 triliun, berarti cuma 30% dari yang lagi rame-ramenya. Jadi kita kondisi sekarang sama terakhir waktu kita ngerumpi itu beda jauh ya. Waktu Desember kan kita lagi seneng-seneng, wah kita ngerasa wah ini paling tinggi ya, returnnya gitu, paling seneng lah di situ gitu. Sekarang kan rada-rada suram gitu ya. Iya. Jadi ya kondisinya anginnya memang beda ya. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman, bapak ibu yang hasilnya kurang memuaskan, ya jangan terlalu menyalahkan diri karena memang anginnya lagi nggak bagus juga gitu ibaratnya ya. Ya kalau Pak Hendro, Pak gimana Pak? Oke, ini teman-teman, ini berempat ini menarik karena ngelihatnya dari sisi yang berbeda-beda gitu. Tadi cerita masalah news kurang katalis segala macam. Saya seorang fast trader ya, saya lihat chart dulu sebentar ya. Nah kalau lihat chart sih sebenarnya gini, saya setuju dengan yang tadi bilang cerita itu pengaruhnya besar adalah volume transaksinya jauh menurun ya. Di Januari itu rata-rata average harian itu transaksi 20T. Jadi selama sebulan itu kalau di rata-ratakan per hari itu sekitar 20T di Januari. Nah sekarang ini di bulan Maret kemarin sebulan itu rata-rata seperti CV bilang, orang sekuritas yang tahu ya, itu di bawah 10T, jadi sekitar 9T-an lah gitu. Itu aja udah menunjukkan memang penurunannya udah lebih dari setengah ya, jadi memang besar sekali. Nah kalau dari chart sebenarnya ya sekarang ini belum jelas nih, maksud saya kalau kita lihat arahnya juga masih ya terpuguh ya, maksud saya kemarin sempat naik, orang-orang bilang kan udah itu Dow Jones sudah all time high, S&P udah all time high, kenapa kita kok masih di sini-sini wae gitu ya, nggak kemana-mana. Kemarin kena 6.500 atap, kemudian turun lagi, sempat turun ke bawah sekitar 58 ya, kemudian naik lagi ke atas, sekarang ketahan di sekitar 6.000. Nah ini kemarin saya juga banyak baca-baca, mulai semebar rumor, wah ini bakalan ke 5.000 lagi, 5.400 lagi ya. Let's see lah ya. Kalau saya sih lihat, karena saya orangnya fast trader, jadi lihatnya jangka pendek aja dulu, yang deket-deket aja dulu gitu ya. Mungkin beda dengan Ko Andre nanti ya, yang lihatnya agak jauh ke depan. Buat saya sih selama 6.000 ini bisa menahan sih, menurut saya sih harusnya aman aja ya. 6.000 jebol, 58 kita lihat. 58 mungkin harusnya bisa nahan cukup kuat untuk kembali ke atas lagi. Dan kalau kita lihat di bawah itu sebenarnya ada pola cup and handle pada saat dia menyentuh 4.000 dan naik di 5.400, dia balik ke bawah 4.800. Nah, itu mestinya dari target dari itu mestinya 7.000 kita bisa hit. Jadi saya masih termasuk yang optimis. Ya akhir tahun all time high lah gitu ya. Cuman sabar aja, nggak apa-apa deh kalah dikit sekarang, tapi nanti kita akan ke sana kok. Saya sih masih optimis sampai saat ini karena belum ada berita-berita yang sangat jelek yang bisa membuat indeks kita bakal nyusruk ke bawah gitu. Saya belum khawatir soal itu. So, cuman memang di masa sideways ini ya mesti pinter-pinter ya. Menurut saya tidak segampang dulu lagi November-Desember di mana semudah itu mencetak uang lah gitu. Sekarang mesti ada apa ya, agak hati-hatinya dan mungkin juga memanage risikonya lebih bagus. Saya rasa itu dari saya. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi kuncinya di 6.000, 5.800 itu ya Pak, mesti bertahan di atas itu ya, kalau lihat chartnya. Ya terus kemarin terakhir kan Dow udah naik, regional udah naik, Kacida kalau nggak naik bener-bener nggak naik loh Pak, cuma naik hijau dikasih awal doang ya. Bener-bener nggak ada tenaganya gitu ibaratnya. Yang naik cuma beberapa gitu ya. Semoga April ini lah. April ini bisa agak rebound dikit.
Udah Kalau mau bisa terus puasa, ke atas tapi sih Pak, bagus udah ya. Tapi puasa biasanya suka rada-rada lemes juga, ah tapi iya nggak tahu itu juga dia. ya. Nanti transaksi pasti lemes lagi itu, pasti berkurang lagi itu. Betul, betul sih. Oke, Ya mudah-mudahan lah aman-aman aja. semoga lah. Selanjutnya Ko Budi ini, makanya liburan ini nih. Curang Ya, liburan sendiri nih. saya memilih untuk liburan pada saat indeks akhirnya jebol di sideways-nya dia yang di atas ya. Saya lebih senang memang indeks itu menentukan sikapnya. Karena kalau kita lihat dari bulan Februari sampai bulan Maret akhir gitu ya, itu kan cuma sideways doang tuh. Ya buat saya ya sesuatu yang pasti tidak menyenangkan dengan market direction yang nggak tentu arah ya. Tapi dengan dia jebol di minor yang best yang berapa bulan itu, saya lebih senang karena dengan begitu saya bisa menentukan sikap gitu ya. Mau lanjutin atau mau kita liburan aja. Makanya saya memilih untuk saya liburan aja. Saya kabur aja dulu dari bursa sampai dia menentukan sikap. Kemarin kan saya ada satu video di mana indeks akan ke sekitar 5.800 sampai 6.000. Ini kan udah dan dia rebound ya. Kalau kita tarik channeling lainnya itu sebenarnya memang dia ada di supportnya channeling lain kan. Jadi ini mantul. Nah, mantulnya itu akan setinggi apa? Kita lihat isu utama yang mungkin sekarang yang akan sedang diperhatikan oleh pasar itu adalah soal embargo vaksin. Ya, karena kan waktu vaksinasi sedang berjalan bagus-bagusnya itu kan menjadi game changer ya untuk pergerakan bursa kan. Orang menjadi lebih optimis. Diharapkan juga sebenarnya adalah yang megang uang ini nih, yang golongan menengah sama menengah ke atas ini mulai juga spending money sehingga bisa terjadi inflasi. Tapi kita tidak melihat golongan ini itu teryakinkan oleh berjalannya vaksinasi, karena memang lelet banget ya. Kalau harus kita katakan seperti itu, lelet banget. Plus sekarang ada isu utama embargo vaksin lagi karena ada gelombang ketiga yang terjadi di Eropa ya. Nah, kita cenderung melihat bahwa apakah ada sebuah tenaga yang cukup untuk kenaikan indeks masih perlu kita lihat lagi sih. Itu yang tadi Pak Hendro bilang kan 5.800, 6.000. Nah, kita mau tunggu ini. Kalau jebol, saya masih melihat ada di sekitar 5.500 sampai 5.750 itu masih ada satu support lagi untuk menahan indeks. Secara minornya setelah dia break dari sideways itu sebenarnya minornya itu sudah downtrend karena dia udah membentuk lower high lower low kan di situ kan, tinggal jebolnya ke bawah aja nih. Kalau dia jebol ke bawah ya udah fix lebih liburan lagi saya. Kalau buat saya sih seperti itu gitu ya. Karena ya itu kayak kata cerita kan, memang nggak ada news sama sekali, nggak ada tenaga sama sekali yang bisa mengangkat indeks untuk saat ini. Kalau dibandingkan dengan Dow Jones, dengan S&P 500, dengan Nasdaq gitu kan, itu kan sesuatu yang beda banget masalah ya. Di sana mereka punya likuiditas yang begitu tingginya, terutama dalam hal uang ya. Kalau lihat dari indeks money stock-nya itu kan terjadi penambahan uang yang begitu besarnya pada periode Maret sampai Agustus. Itu gede banget loh. Mereka itu kayak spike itu ya. Kalau dibilang ARA itu mungkin udah triple ARA kali ya. Itu terjadi spike dalam penambahan uang yang beredar terutama untuk USD ya. Ya, jadi kita melihat satu, spending mereka adalah ke stimulus, kedua spending mereka ke vaksin, dan pemerintahan sekarang itu menjanjikan bulan Mei atau bulan Juni itu vaksin akan tersedia untuk seluruh penduduk Amerika. Jadi kalau memang Amerika akan jauh lebih cepat pulih, ya ekonominya berjalan jauh lebih cepat pulih, harusnya memang fundamental perusahaannya pasti akan ikut kan. Jadi kalau misalnya institusi mengantisipasi dengan pergerakan all time high terus, ya sebenarnya sesuatu yang wajar. Cuma memang secara teknikal kita ngelihat kalau pergerakan yang terus naik terus itu juga sesuatu yang mungkin akan berbahaya. Tapi kapan ya kita belum tahu. Itu yang kita lihat. Sedangkan yield di bonds yang 10 tahunan juga naik kan. Tapi kalau lihat korelasinya dengan yield bonds yang treasury yang naik, itu harusnya semakin mendorong kenaikan pada indeks mereka. Itu kalau kita lihat komparasi untuk korelasinya ya, yield yang naik itu semakin akan mendorong indeks untuk terus naik. Jadi kalau membandingkan Dow Jones dengan kita ya pasti nggak bisa. Ya, mereka pemulihan ekonominya sudah jauh lebih baik, vaksinnya udah
tersedia jauh lebih banyak, uangnya jauh lebih banyak, mereka tinggal printing. Sedangkan kita kalau mau print rupiah, beli vaksin kan nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi apakah indeks akan naik atau tidak, saya masih sepakat gitu ya bahwa kita masih harus wait and see untuk apakah dia bisa tembus di sekitar 6.200 atau bisa stay di 6.000. Itu sebenarnya udah cukup bagus untuk indeks bisa stay di sana untuk keadaan sekarang. Oke, thank you kok. Yep. Seudah kita dibikin galau nih HSG, ibaratnya kita di PHP ya, digantung ya, mau putus atau mau jadian gitu kan. Nggak taunya dia lemas kan, putus, turun dulu, berarti Kobudi istirahat dulu gitu ya. Dan terus ternyata keharapan kita dengan turunnya stimulus dana di sana bakal membanjiri emerging market, sepertinya ketahan karena yield bond-nya juga naik. Jadi US-nya nggak pergi-pergian ke emerging market, malah di sana makin kuat gitu ya. Nah, gitu mungkin ya kondisi sekarang ya. Sekarang dari si Bungsu, Andre, silakan Andre. Oke, thank you Ci. Judulnya kan curhat ya, curhat 2021 nih ya. Jadi kalau saya sih mungkin kita berpikirnya kita ambil yang positif-positif aja deh gitu kan. Jangan sampai kali kan ngomongnya mungkin ada pesimis atau nggak mungkin kitanya lagi ini kondisinya ya. Tapi kalau kita lihat histori, maksudnya jadi kita lihat track history aja ya dari semenjak Januari kan kita up dulu IHSG ya, ada optimisme diantaranya tuh adanya vaksinasi yang akan ada sekitar 300 juta sekian lah yang diamankan sama pemerintah gitu kan. Dan munculnya ada pemulihan ekonomi mungkin lebih cepat di kuartal 1. Nah, itu tidak terbukti ya. Artinya kan kemarin kan indeks secara growth GDP-nya kita juga kan masih minus tuh di kuartal 1. Jadi akhirnya itu yang membuat IHSG itu turun. Apalagi di Amerika betul tadi katakan Kobudi sendiri di sana kan vaksin dipercepat ya. Malahan dijos terus tuh jadi targetnya hampir berapa puluh persennya itu betul-betul sudah tervaksinasi. Jadi artinya pemulihan Amerika tuh jauh lebih cepat daripada apa yang diekspektasikan. Jadi otomatis ya asing keluar dulu masuknya ke US gitu kan. Makanya tadi kan makin kurang darah nih di IHSG gitu kan. Orang-orang semua pada larinya semua ke market US atau enggak ke Bitcoin karena ketidakpastian market. Saya pikir itu hal yang wajar sih ya, hal yang wajar. Tapi di balik itu menurut saya ada kesempatan. Ya kesempatan kalau kita lihat berarti sekarang pertanyaannya asing ini sudah berapa banyak sih? Apa pengaruhnya IHSG asing terhadap IHSG sendiri? Nah kalau menurut saya sih kepemilikan asing di IHSG ini udah berkurang jauh ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya tuh kalau kita sebutkan justru bukan penentu. Kalau menurut saya saat ini bukan penentu lagi. Nah tapi suatu saat yang nantinya keluar itu akan kembali lagi kalau menurut saya ya. Kapan kembalinya ya kita juga nggak tahu. Tapi ada berita positif dan ada berita negatif lah yang perlu kita cermati ya. Yang positifnya yang pertama apa? Kita ini sebenarnya tuh kalau menurut Ibu Sri Mulyani nih berita positifnya kita termasuk 10 negara di dunia yang sudah divaksinasinya tuh paling banyak. Itu berita positifnya. Ya, tapi berita negatifnya apa? Ya ada embargo tadi ya dari India kan. Jadi akhirnya kayak AstraZeneca gitu kan. Yang tadinya mau kasih berapa 50 juta dosis. Nggak jadi deh gitu kan tahun ini. Makan mundur ke 2022. Nah menurut saya apa yang jadi katalis game changer berikutnya vaksinasi ini? Jelas. Kita tinggal tunggu berita nanti pemerintah negosiasi sama Sinovac nih. Apakah bisa nggak nih dapat 100 juta dosis vaksin gitu kan. Kalau dapat, wah itu akan bergairah lagi nanti. Harusnya ya gitu kan. Kita tinggal tunggu beritanya. Ya tinggal kepiawaian untuk negosiasi dari pemerintah sendiri. Sedangkan sekarang semua nyorotnya kan ke US. Makanya all time high terus ya. Di sana kan dananya stimulus diperbanyak. Akhirnya mompanya semua ke sana karena pemulihan ekonomi dipercepat gitu kan. Apalagi kan didengungkan ngobrol-ngobrol katanya obligasi 10 year dari US itu naik akibatnya jadi asing keluar dolar menguat gitu kan. Kalau menurut saya nggak usah khawatir karena dalam suatu pemulihan ekonomi, siklus obligasi 10 tahun itu tuh normal, naik gitu kan. Apalagi sebenarnya sekarang ini masih murah gitu kan. Obligasi 10 year itu masih di bawah rata-rata dari yang dulu. Jadi sebenarnya itu normal. Siklus dalam pemulihan ekonomi itu naik itu normal, sangat normal sekali. Inflasi itu tidak perlu ditakuti karena inflasi itu bagian dari pemulihan ekonomi.
Jadi kesimpulannya apa? Nanti juga sekarang kan kemarin Jerome Powell tuh udah ngomong tuh terakhir, udah ngomong bahwa dia tetap mempertahankan apa namanya tuh bunga murah, bunga rendah gitu kan. Yang dikhawatirkan market itu sebenarnya itu yang membuat jadi akhirnya ISG kemarin galau, semua uang balik lagi ke US. Kenapa? Karena takut adanya tapering. Ya, tapering ini yaitu bunganya dinaikkan kan. Bunganya dinaikkan karena pemulihannya sudah lebih cepat daripada apa yang diekspektasikan. Karena adanya vaksin lebih cepat, ya jadi akhirnya tapering, wah crash deh takutnya kan seperti itu. Nah tapi itu sudah divalidasi lagi di IMF kemarin ya, di live itu Powell itu ngomong bahwa saya tetap mempertahankan gitu kan bunga murah katanya sampai tahun 2023, dan dia justru nambah lagi pakai operation twist tuh namanya tuh. Jadi dibeli tuh obligasi 10 year-nya tuh sama dia. Jadi akhirnya turun kan obligasi 10 year-nya. Jadi kalau menurut saya ini hanya dinamika short term. Ya, buat teman-teman kalau yang ingin invest jangan takut, IMF tetap memprediksi kita biarpun turun ya tahun ini karena kan vaksinasi nggak secepat yang kita duga, dari berapa 6% ke 4% gitu kalau nggak salah tuh GDP-nya Indonesia. Tetap kita di kuartal kedua ini pandangan dari dana-dana besar itu kita ini termasuk yang pemulihannya cepat. Jadi ya kalau menurut saya sih justru saat-saat market seperti ini kalau untuk invest ini adalah opportunity. Ya, kita invest bukan lagi naik, justru kalau saya sih invest lagi turun gitu ya. Kalau saya pribadi terbalik gitu mindsetnya. Nah, jadi bagi teman-teman justru yang ingin invest, it's time ya untuk waktunya untuk kita mulai nyicil saham-saham yang menurut saya tuh menurut kita oke. Ya, kalau menurut saya ke sana. Jadi view-nya kalau menurut saya justru saat ini memang galau. Ya, ibaratnya di PHP. Tapi program-program pemerintah ini dan vaksinasi ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Ya di kuartal kedua dan kuartal ketiga kita akan menjumpai, kita akan melihat ada pertumbuhan pemulihan ekonomi. Apalagi kan kemarin Maret PMI Purchase Manufacturing Index itu udah mulai naik tuh, ekspansi. Jadi artinya good sign sih ya. Tinggal kita lihat retailnya apakah terdongkrak nggak nih di masa Lebaran, ya puasa dan Lebaran ini. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja ya yang terbaik buat Indonesia. Ya kita juga bisa berjaya kembali. Ya jadi mudah-mudahan di ISG di akhir tahun nanti bisa kita all time high. Amin. Jadi kan ibaratnya kalau sekarang lagi turun kan kesempatan kita yang saham yang kita kejar-kejar dulu jual-jual mahal kita bisa dapat karena mereka nanti mungkin nyamperin harga beli kita, tapi yang dengan catatan yang baru ya. Dan terus mungkin kalau yang biasa main big cap ya mungkin karena yang bisa ngegerakin big cap biasanya asing, mungkin naiknya rada pelan karena kan butuh tenaga asing. Nah kalau buat saham second liner, third liner yang nggak butuh dana asing, pemain lokal bisa ngangkat, ya kita fokus di saham-saham itu aja kali ya, yang lapis 2, lapis 3, yang small cap, yang pakai uang kecil juga masih bisa ngangkat gitu. Nah itu mungkin kurang lebihnya ya. Nah terus pertanyaan berikutnya, sesuai nggak ini harapan, kan kita waktu akhir tahun kita bikin proyeksi kurang lebih lah nanti 3 tahun berikutnya, 3 bulan berikutnya kita punya rencana begini. Padahal kan memang saatnya 3 bulan ini kan kita ngadepin kenyataan dibanding harapan kita sebelumnya. Nah, saya mau tanya dulu, sesuai nggak harapan yang kita pasang di akhir tahun lalu? Coba dari Sis Rita dulu. Unmute. Sorry, untuk tahun lalu memang tahun yang cukup baik ya. Jadi karena kita kan mulai dari low base istilahnya dari pandemi, karena pandemi itu harga kita dapat cukup murah. Jadi kalau dibilang tahun lalu apakah sesuai, itu more than sesuai atau more than what we expected. Jadi lebih daripada apa yang sudah kita bayangkan. Kita ngebayangin istilah profitnya sekian, ternyata profit itu jauh lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Untuk beberapa, hampir semua saham itu tahun lalu sampai ada istilah even monkey can make money ya, karena semua yang kita beli itu kita bisa dengan mudah istilahnya mendapatkan keuntungan. Ada yang mungkin ada yang profitnya cuma berapa persen, bahkan ada yang sampai beggar istilah 2-3 kali lipat. Itu cukup mudah sih untuk tahun-tahun. Ya jadi kalau dibilang sesuai ekspektasi ya cukup jauh di atas ekspektasi sih kayak gitu. Mungkin sebagai contoh salah satu saham yang masuk
andalan saya di tahun lalu itu adalah BRI Agro ya. Karena waktu itu aku beli waktu itu masih harga 400-an, tapi aku jualnya baru awal tahun ini. Jadi itu profitnya itu bisa dibilang 4 kali lipat sih. Iya, kalau Januari ini gimana sih Rita? Januari 3 bulan di awal inilah kuartal 1 ini. Ya karena awal atau per sampai dengan sekarang ya, aku lebih banyak untuk beli saham kita sebut teknologi stok. Saya udah jarang sekali beli blue chip ya, karena blue chip itu buat saya tuh udah kurang menarik. Mungkin buat investasi jangka panjang oke. Or long term ya kita nyari gain. Tapi yang ada gain apa sih yang story-nya lagi istilahnya sama seperti technical, trend is your best friend. Trend itu berlaku di technical atau fundamental. Fundamental itu apa trennya? Tren yang berbau teknologi. Karena kita banyak kerja di rumah kan. Nah itu oleh karena itu aku banyak beli saham-saham yang berbau-bau teknologi seperti contohnya Samari karena buat aku itu sangat prospektif. Jadi sampai sekarang profitnya masih unrealized karena aku masih hold, tapi harga yang waktu aku beli itu di harga 102 sih sampai sekarang aku masih average up terus sih. Jadi profitnya masih cukup bagus walaupun itu masih bentuknya unrealized karena aku belum mau jual sih. Kayak gitu. Thank you ya. Berarti kan kita fokus ke sektornya sama ke sahamnya, jangan terlalu lihat saham semuanya, nanti kita lemes kayak nggak ada peluang, padahal di tiap-tiap dari 700 itu tetap ada ya. Tetap lah, mau nggak sebanyak dulu, karena kan keseluruhan. Atau selektif, nggak bisa kayak dulu, semuanya bisa dibeli. Oke, Pak Hendro, Pak, silakan Pak. Oke, Januari sampai Maret ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih, memang ekspektasinya ya pasti nggak sama ya. Kita akan sesuaikan namanya fast trader jangka pendek. Jadi saya dari Desember udah tahu dan Januari saya juga wanti-wanti di grup untuk mulai mengurangi reduce kapital kalau misalkan terutama yang para newbie ya. Jadi kalau November Desember ya tadi di cerita bilang even monkey can make money ya benar gitu. Ibarat kita November Desember itu mau loncat-loncat saham ya, jual ini, beli yang itu, jual ini, pasti naik gitu. Hampir selalu pasti naik lah gitu. Jadi artinya nggak ada. Nah, justru itu menimbulkan kadang-kadang euforia yang berlebihan sehingga Januari, Februari, Maret itu sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Maksudnya dengan targetnya masih saya turunin karena saya tahu nggak akan seheboh yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi buat saya sih masih target, meskipun nggak segede yang sebelumnya. Yes. Cuman kalau untuk tradingnya sendiri, winning rate-nya pasti akan turun. Saya sendiri turun pribadi ya, jadi tidak segampang sebelumnya, sehingga saya memutuskan untuk kalau saya pribadi mengurangi modal saya keluarkan gitu ya. Kemudian trading pun juga ya artinya besarannya nggak akan sebesar sebelumnya, dan juga ketolong sama Sami sebenarnya. Kalau Sami saya di grup itu malah saya pandu. Saya nggak pernah mandu orang RI sebelumnya. Tapi kemarin saya yakin banget dengan segala macam yang udah saya pikirin. Di grup The Traders itu saya pandu dari mulai beli 300-an sampai dia naik, sampai dia kemudian kena harga British balik di 300 berapa ya, 150-an gitu. Kemudian saya udah bilang, udah tebus aja semuanya, nggak usah mikir gitu, dapat berapa, 1 banding 1 ya. Jadi semua stoknya masih jumlahnya sama, 2 kali lipat, dapat harga 200, average return, jadi kayak setengahnya gitu. Udah pegang aja, sampai sekarang pun saya masih hold. Dan itu sama kayak mungkin cerita di Mari ya, saya belum realize profit, masih saya hold saya beli 308, kemudian saya tebus 200, semuanya saya tebus, saya ambil, saya simpan. Ya ada part lain yang saya transaksikan gitu ya, untuk fast trade, ngambil sehari, tapi saya sih yang paling besar di situ lah, kalau ngomong cuan dari tahun 2021 ini. Kalau fast trade gitu, ya ada, masih ada cuan, sudah tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Which is saya juga menginformasikan teman-teman untuk ya sekarang ini saatnya lah back to reality gitu. Ya ini dunia saham gitu. Kalau dulu kayak mimpi, November Desember itu mimpi, sekarang wake up guys gitu, bangun. Ya ini realitanya gitu, bahwa kadang-kadang you cannot win all the time gitu. Sometimes ya you have to take some losses. Nah, itu saya ingatkan bahwa ada itu bagus dari Ed Seykota ya. If you can't take small losses, sooner or later
you will get the mother of all losses. Itu pasti. Nah, kalau Anda tahu sekarang berapa hari ini, pernah dengar nama Bill Hwang, Archegos, dia kehilangan 20 miliar dolar. Itu berapa rupiah? Saya nggak bisa ngitung, terlalu banyak nolnya. Pusing saya gitu ya. 20 billion dollar in only 3 days. Jadi saya ingetin bahwa teman-teman ini nggak tergantung duitnya gitu. Duit kecil, duit besar sama aja. Kalau Anda kelolanya itu salah juga, duit segede itu aja 3 hari habis loh gitu, hilang gitu. Nah itu yang kemarin pelajaran yang bagus lah buat teman-teman di grup juga untuk reflect lagi bahwa ya sometimes kita harus face dengan sesuatu untuk losses. Nah itu harus di take gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau newcomer ini kan susahnya masih membalance antara kerelaan untuk rugi dengan greedy-nya untuk dapat untung, itu kan masih bisa belum imbang ya. Jadi ini yang memang proses lah ya, nggak bisa dalam 1 bulan 2 bulan gitu. Karena ini saya cerita juga ya supaya juga untuk yang dengerin bisa tarik suatu pelajaran. Seminggu yang lalu itu jam 12:30 malam. Saya kebetulan belum tidur mau nonton Arsenal waktu itu. Kalau nggak salah atau apalah gitu, ada yang buat saya nggak tidur. Ada yang DM saya. Jadi dia tanam di saham, dia baru nyubi lah berapa bulan, itu baru masuk nolnya udah 9 lah ya, jadi M gitu ya. Kemudian in a few months itu tinggal sisa 30%. Dan sekarang every single day beliau ini nggak bisa tidur. Sampai pagi terus gitu. Ini story karena saya DM, saya nggak mau sebut orangnya ya. Dan dia tanya gitu, Pak, what should I do gitu ya. Dia nanya sahamnya dia yang sudah kelelep sampai 60% lah untuk loss-nya. Jadi mau cut loss nggak berani karena terlalu gede. Kemudian kalau nggak cut loss tahu dalam. Dan sometimes dia punya berpikiran untuk saya mendingan ambil pisau aja kalau gini Pak. Nah itu yang saya takut gitu, benar-benar takut bahwa sometimes ya don't swallow something yang more than you could chew gitu. Jadi jangan sampai Anda tuh menelan sesuatu yang Anda lebih dari yang bisa Anda punya. Kalau udah nggak tahan gitu susah. Jadi saya mau average down juga nggak bisa Pak. ATM saya udah habis. Semuanya saya masukkan ke saham. All the things itu dimasukkan ke saham. Nah ini money management secara umum teman-teman. Jadi itu ingat bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang sangat berisiko tinggi. Ya, jadi jangan lihat enaknya doang gitu ya. Yang nggak enaknya tuh ada, yang kadang-kadang orang nggak cerita. Nah, kalau kayak gini kan saya ceritakan lah, semoga cerita ini bisa memberikan refleksi kepada teman-teman bahwa ya you have to be careful gitu, manage your downside dengan baik. Kalau nggak, belum sekali kena yang tadi ya the mother of all losses tadi, itu akan mengganggu jiwa Anda, udah pasti gitu. Mungkin itu aja Civivi, sambil cerita yang lain gitu. Makasih. Oke, thank you Pak Hendro. Ya mungkin kan orang kayak gini ya, kalau ngejar yang baru naik hari pertama, aduh nggak berani ini naiknya bohongan, kayaknya besok nih, bener naik, hari ketiga beli, hari keempat nyangkut, suspend kan, udah gitu ngarep, besok siapa tahu naik lagi gitu balik lagi ke harga awal kan, gak tau besoknya jadi makanya mungkin ARB lagi, kadang-kadang kalau ragu-ragu ya Pak kalau nggak biasa. Betul. Jadi tambahannya mungkin buat teman-teman bahwa ya kadang-kadang trading itu fleksibel, tidak ada satu sistem yang berlaku untuk setiap bulan pasti untung, itu nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya fleksibel pada saat ya kalau kita ngendarain mobil gitu ya, pada saat jalannya tol hajarannya nggak apa-apa gitu, aman aja, asalkan jangan melebihi kecepatan banget gitu ya. Tapi pada saat Anda masuk jalan kampung ya kurangilah kecepatan, direm-rem dikit, kemudian nah ada fleksibilitas dalam mengatur strategi Anda. Itu yang memang dalam proses ya. Cuman kalau Anda mau awet, mau tahan lama di saham, belajarlah untuk memanage risiko. Risiko itu datang bisa dilihat dari ya Anda sering bisa lihat dengerin kayak gini ya dari teman-teman yang udah puluhan tahun, bagaimana menilai risiko tinggi dan risiko rendah dalam saham itu seperti apa. Nah, itu in a process untuk menjadi ke sana. Kalau Anda tahu itu, nanti juga akan otomatis Anda menyesuaikan sendiri itu kapan ngeremnya, kapan mesti ngegasnya dan segala macam. Ya kita kalau nyetir kan berarti kita ngelihat jalan gimana gitu kan, jalannya kondisi jalan gimana. Nah kalau di saham ya lihat ini anginnya lagi gimana di pasar. Nah terus skill kita nyetir juga, kita bisa nggak kalau kebut-kebutan. Nah itu skill kita kan, skill trading kita cocok nggak. Jadi beda saham, beda pertempuran, sama beda adat kita ya beda-beda. Makanya terjadi
kombinasi yang sangat banyak di pasar ya, terus jalan ya karena tiap orang ya beda-beda itunya. Ya, selanjutnya Ko Budi, silakan kok. Ya, ini saya lanjutin Pak Hendro ya. Kan soalnya money management, kenapa money management sama psikologi itu penting banget? Itu tadi ya, ini cerita yang sangat menarik dan itu bukan cerita dari satu orang sebenarnya. Ini kan ke Pak Hendro baru ngomong satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Pak Hendro itu bukan cuma satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Bu Cirita itu bukan cuma satu orang. Saya yakin banget yang curhat sama Andre juga bukan cuma satu orang. Benar ya, Ci ya? Ya, itu sesuatu yang pasti terjadi di market. Apalagi teman-teman newbie ya. Pada saat kayak di bulan November, Desember, akhir tahun lah. Ya, di mana semua orang euforia, bahkan kakek, nenek, tante mau ngomong sampai sopir segala macam ngomongin saham. Saat itu teman-teman mesti cek loh psikologi saat itu. Itu berarti euforia. Ya, itu makanya kenapa saya senang banget dengan quote ini ya. Si Benjamin Graham bilang gitu ya. Teman-teman mau investasi, mau trading, sebenarnya gunakan hanya cara ini toh. Belilah dari mereka yang pesimis dan jualah kepada mereka yang optimis. Nah, yang sering dilakukan adalah banyak sekali yang menyepelekan soal psikologi trading ini, banyak sekali yang menyepelekan soal money management. Ngapain kita harus memprotect the downside, sedangkan pasar sedang euforia-euforianya begini. Istilah tadi kan dibilang kan, even monkey can make money. Pada saat seperti itu, banyak sekali orang yang mau dinasihatin apapun nggak akan gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Setuju ya teman-teman ya. Di sini kenapa kalau saya boleh katakan perhatikan shifting psikologinya. Pada udah kejadian euforianya sudah maksimal seperti ini, yang saya bilang di akhir-akhir tahun, di mana oma, opa, tante, om, sopir, bahkan sampai pembantu kita ngomongin saham, ngomongin soal trading, saat itulah kita harusnya langsung sadar bahwa ini adalah posisi sedang ada di area-area pucuk. Jadi kalau semua orang sudah berbicara soal Antam, teman-teman udah tahu bahwa itu adalah area di mana pucuk mulai terjadi. Kalau semua orang berbicara soal breeze, waktu itu ya, itu adalah area yang di mana kita harus tahu bahwa itu adalah area-area pucuk. Kalau teman-teman nggak ngerti soal technical, minimal merasakan loh, ya merasakan bahwa psikologi itu sangat membantu kita. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang adalah gini, kalau gua nggak ikutan, wah gua bego, gitu ya. Karena apa? Ini semua orang ikut loh. Kalau ini kalau saya nggak ikut, saya akan ketinggalan kereta. Betul ya, kayak gitu ya. Ini saya harus ngomong gimana ya? Apa karena jam terbang atau memang karena dibutakan ya dengan promosi? Wah ini lihat ya, gue cuman klik doang, untungnya bisa 20-30% besok. Ya terus habis itu gue klik doang, langsung arah. Ya apalagi kalau udah sampai masuk ke kripto, ke forex yang tidak ada arah, tidak ada ARB-nya, nggak ada remnya sama sekali. Dia udah mau naik dan naik aja. Dia mau turun aja. Apa nggak lebih babak belur lagi gitu ya? Karena waktu awal tahun ya, waktu akhir-akhir tahun ya memang kita lihat euforianya sangat-sangat terjadi. Nah, di Januari mungkin di Februari sih tepatnya. Februari masih agak-agak ada euforia karena setelah turun masih naik lagi kan. Nah, pas di Maret lah, Februari akhir sampai Maret itu pasar sebenarnya yang teman-teman kalau tidak punya skill, tidak punya metode, apalagi dalam hal ini tidak memperhatikan soal yang namanya money management, termasuk soal psikologi trading, bagaimana mengalahkan emosi kita yang bermain di situ. Ya ini the real market. Apalagi kalau ini sampai jadi terus drop ke bawah. Nah, apa yang teman-teman akan lakukan dengan portofolio teman-teman yang sudah ada yang sudah 50%, ada yang 60%, dan itu masih ditahan sampai hari ini. Gitu. Ya, itu kalau saya sih mungkin lihatnya begitu ya. Kalau soal ekspektasi ya memang pada akhir tahun ya kita selalu kita mendapatkan lebih dari ekspektasi. Kalau hari ini ya pada saat market lagi sideways itu adalah keadaan yang sangat membosankan. Tapi pada saat Februari dia masih ada lonjakan naik itu, nah itu mungkin kita masih bisa dapat sedikit. Nah kalau yang pas udah mulai drop dari base itu, saya udah mulai liburan. Senin kemarin aja baru mulai ngetes lagi 30% dari portfolio saya.
untuk ngetes pasar seperti apa. Kalau pasar anjlok lagi, ya kita perpanjang aja liburannya. itu kalau dari sisi saya. Oke, thank you kok. Ya. Ibarat itu kalau money management itu kan psikologi ya. Kalau kita mau masuk ke kolam, kita belum tahu itu dalamnya kolam, jangan nyemplung sebadan dulu kan, kita nggak tahu itu di kolam ada piranha, ada ubur-ubur, ada apa. Tapi kan masukin dulu, celupin dulu kaki sebelah gitu. Jadi kalau apa-apa cuma kaki sebelah kita masih bisa kabur gitu ya. Jadi jangan semua, apalagi kalau yang benar-benar baru, jangan semua dimasukin. Karena kan ya selain beli jual, kita ada tahap analisa memilih saham, nge-hold juga sama kan. Sama kita kalau salah mesti ngapain? Nggak pasti beli di harga tertentu, jual pasti untung. Nah itu tuh dilupain lah. Jangan mikir begitu karena resiko turunnya juga mesti ada, itu dipikirin juga. Ya, selanjutnya Andre, gimana Andre? Harapan pencapaian 3 bulan ini? Oke, kalau untuk di akhir tahun jelas nggak usah diomongin lagi juga ya. Memang tahun indah lah ya. Akhir tahun indah gitu kan, berseri-seri gitu kan semua juga ya. Kalau awal tahun ya saya bersyukur sih saya masih oke gitu ya kalau saya sendiri pribadi. Tapi betul sekali apa yang dikatakan sama Pak Hendro, Ko Budi, Cirita, kan banyak teman-teman juga yang apa ya, mungkin menurut saya tuh punya mindset yang belum tepat ya. Jadi ini sih unik ya di market itu ya, kalau kita perhatikan tuh kalau menurut saya sih tidak ada cara yang paling benar, tidak ada cara juga yang paling salah gitu kan. Jadi cuman temukan gaya investasi atau tradingnya Bapak Ibu sekalian dengan masing-masing lah. Semua juga punya kelebihan kekurangan lah. Berbagai jurus ilmu banyak di market gitu ya. Semua juga bisa apa ya, bisa works gitu ya. Asalkan Bapak Ibu sekalian tuh punya mindset yang tepat. Nah, kadang-kadang gitu kan mindset investasi dicampur dengan trading, yang trading dicampur juga investasi, campur-campur juga dengan yang lain. Jadi sehingga menyebabkan jadi akhirnya tuh nggak apa ya? Ya itu nggak baik gitu hasilnya ya. Contoh misalkan ya saya yakin Pak Hendro, Cirita, sama Ko Budi juga pernah ngomongin tentang saham gitu ya. Misalkan nyebutin kode saham lah gitu kan. Kayak tadi kan ngomongin kode saham ada SAME, ada ini kan, orang bisa jadi kan yang hanya tahu ilmunya sekilas tuh langsung main HK besok. Pak Hendro ini SAME ini. Sorry bentar saya potong. Semua saham yang disebut bukan stock pick ya, dianalisa ulang. Ya. Disclaimer. Ulang disclaimer on semua, lupa. Kadang-kadang masalah utamanya di sana gitu kan, dengar kata saham Ko Budi saham anu gitu kan, hajar gitu kan, Cirita katanya tuh lagi mari nih, wah udahlah mari pasti prospek abis nih, hajar semua gitu kan. Nah ini yang terjadi ya, yang saya perhatikan gitu kan, itu yang membuat jadi akhirnya tuh menurut saya lebih investasi itu atau trading atau investasi menurut saya itu bukan sprint ya. Menumbuhkan portfolio Bapak Ibu sekalian, portfolio itu asetnya Bapak Ibu sekalian di saham itu bukan sprint. Jangan berharap kayak cepat di saham. Tapi akan jauh lebih baik kalau kita punya mindset-nya itu adalah kita itu maraton. Ya, jadi napas kita harus panjang gitu. Makanya jadi kita harus berpikirnya tuh apa yang kita harus lakukan gitu ya. Kita benerin dulu mindset-nya, trading seperti apakah, investasi seperti apakah, dan lain-lainnya. Saya yakin bahkan untuk seorang position trader yang ilmu Ko Budi dan Cirita pasti saya yakin semua berbeda gitu. Nah, saran saya sih mindsetnya dulu dibenerin gitu ya. Begitu mindset dibenerin tuh menurut saya tuh easy ya. Justru make money itu sebenarnya tuh nggak terlalu sulit gitu. Nah sebenarnya kayak kondisi sekarang market gitu ya. Jangan berharap pengen kaya cepat, ya sabar kuncinya gitu. Ya sabar, nggak bisa kita pengen kaya cepat. Udah nanya besok kenapa nggak ini atau seperti ini gitu ya. Nah ini problem utamanya kita tuh di Indo gitu ya. Nah kalau sebaliknya kan kemarin akhir tahun kata Ko Budi semua orang udah ngomongin tentang saham. Kalau sekarang orang udah mulai sedikit muak tentang saham nih mungkin ya. Udah mulai mual-mual gitu kan. Ada yang mungkin di saham-saham tertentu udah mulai mual gitu kan. Nah itu berkebalikan gitu kan tandanya. Nah ini justru kita mulai di testing, diuji gitu kalau menurut saya ya. Ujiannya justru sekarang. Bapak Ibu sekalian punya mindset yang tepat nggak? Justru kalau menurut saya sih daripada ilmu dulu, kita harus punya mindset yang tepat. Di saya sendiri pribadi, saya biarpun ngomongin investasi, bukan berarti saya banyak orang yang menganggap investasi itu hanya ngikutin kata misalkan Warren Buffett atau Lo Keng Hong gitu. Menurut saya sih agak kurang tepat juga ya.
kemarin ada berita sempat, ini bukan ngomongin apa-apa ya. Waktu bulan apa ya? Lok Heng Kong. All in di market. Tinggal sisa uang 100 juta rupiah untuk hidupnya gitu ya. Kalau nggak salah itu isi beritanya seperti itu, beneran atau enggaknya saya nggak tahu ya. Itu membuat orang jadi akhirnya kan hajar semua tuh market. Lok Heng Kong aja tuh all in gitu ya. Padahal dia nggak tahu mungkin kalau Lok Heng Kong punya dividen dari Petrosinya aja berapa ratus miliar. Kan nggak tahu kita juga ya, atau berapa puluh miliar, sorry nggak berapa ratus, berapa puluh miliar gitu kan. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian juga mungkin sebaiknya teman-teman yang nonton gitu ya, ya kita encourage untuk perbaiki dulu mindsetnya, psikologi kita, money management kita, agar kalau kita mau untung di market itu bukan masalah ilmunya tuh pakai apa, itu tinggal kesesuaian. Tapi semuanya pasti punya money management dan mindset yang benar. Kalau di saya contohnya gitu ya, saya investasi juga ada 3 jenis. Jadi nggak serta-merta semua saham itu diperlakukan sama. Saya memperlakukan contohnya saham A, B, C itu harus punya mindset dulu. Contoh misalkan saya punya ada konsepnya tuh dari Pak Donald sendiri ya, itu konsepnya tuh juragan tanah. Ada konsepnya tuh franchise gitu kan, ada konsepnya tuh ATM. Nah, itu berbeda semua gitu. Kalau juragan tanah artinya saya harus menjual tuh saham sesudah mencapai nilai intrinsik. Jangan sampai udah capai nilai intrinsik dipegang hold forever, silakan bisa turun lagi. Nah, atau misalkan franchise, ya jangan diperlakukan sama layaknya seperti juragan tanah di TikTok, di trading gitu ya. Kalau menurut saya sih kurang tepat karena itu akan terus bertumbuh. Dan yang ketiga, mindsetnya seperti ATM. Ya kita nggak bisa expect cepat dapat hasil kalau di ATM. Jadi balik lagi itu harus kita punya mindset yang tepat gitu. Ya contohnya saya bersyukur ya saya punya masih belajar sampai detik ini pun juga masih belajar. Ini master semua di sini, saya juga belajar banyak dari Ko Budi, cerita sama Pak Hendro ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau-beliau. Saya belajar juga, saya ngambil intisari-intisari yang bagus-bagusnya saya pergunakan juga. Ya saya tahun lalu saya pegang ASA. Contohnya ASA saya dari harga 400 sampai sekarang belum dilepas. Itu sekarang udah hampir 1.900 ya gitu kan. Dan itu portfolio terbesar saya di sana. Ya saya masih bersyukur lah saya bisa masih menghasilkan lumayan juga. Di ESA saya dari 180 gitu ya. Masih oke gitu akhir tahun sampai sekarang juga kan udah hampir 100% lebih ya. Udah gitu Same, saya sama dengan Pak Hendro nih, Same gitu kan, beli dari 80 perak sampai 100 gitu ya. Ini jangan pada beli Same nanti Senin, hati-hati. Oh iya betul. Siap ya. Ya, nanti yang red issue sekarang juga menarik nih, yang red issue keduanya gitu kan, perkiraan saya ini kok jadi ngomongin sama ya. Oke. Lanjut. Jadi intinya sih saya masih bersyukur sih ya, asal kita punya mindset yang tepat. Ya kita jadi bisa portfolio kita bisa bertumbuh di saat market juga lagi kurang baik gitu ya. Ya saya juga bersyukur sudah tahun lalu mungkin hampir 100% lah tahun lalu ya, karena ada akhir tahunnya saya ada sedikit masih yang ditahan gitu ya, ada cut loss waktu itu kan salah analisa ya, namanya juga manusia ya nggak luput dari kesalahan ya. Tahun ini sih saya udah hampir portfolio saya juga tuh ya 75% lah bertumbuh. Dari ekuitas gitu ya 75%. Jadi belum sampai 100% sih di awal tahun ini. Tapi saya masih bersyukur lah ya karena dilindungi oleh Tuhan dan kita punya mindset dan money management yang tepat, saya yakin kita pasti berhasil. Oke, Ci. Oke, thank you Andre. Nah ini jadi kan dari investor juga dia melakukan trading juga, nggak dibeli, simpan selamanya gitu. Jadi kita lebih pelajarin juga, investor juga beda-beda tipe. Trader juga Pak Hendro Mas cerita kan nggak beli langsung jual, ada posisi holdingnya biar sampai dapat cuan tebal. Nah itu masing-masing dipelajari. Kalau kita memang mau masuk dan memang mau berhasil, kita memang perlu kerja yang lebih keras karena kita menginginkan hasil yang lebih juga. Jadi kerja juga mesti lebih juga, yang lebih mau capek juga gitu ya. Nah ini saya mau tanya dulu nih karena waktu udah terbatas ya. Saya minta ini aja para narasumber memilih masing-masing 2 topik pilihan beserta sektornya sama 2 pilihan saham, sama alasan, juga risk reward-nya disebutin ya. Risk-nya jangan lupa. Ya, mulai dari sisi cerita sih, silakan.